Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video untuk mata kuliah yaitu Keperawatan Komunitas 2. Saya, Nancy Anggun Trimasari, akan memaparkan terkait tentang asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas yaitu pada kesehatan pria dan wanita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa hal terkait kesehatan pria dan wanita. Jadi, stay tune dan silakan diperhatikan pada video kali ini. Penyakit tidak menular yaitu suatu penyakit yang dikenal dengan sebagai penyakit kronis yang di mana tidak ditularkan melalui orang lain dan juga melalui hewan dan sejenisnya, tetapi memiliki durasi yang lebih relatif panjang dan pada umumnya berkembang secara cepat. Biasanya penyakit tidak menular ini dia lebih tergolong pada genetik yang dimana bisa diturunkan dari orang tua. Dan juga pada golongannya ini menurut buku epidemiologi penyakit menular bisa berupa yaitu penyakit kardiovaskuler yang terdiri dari jantung, arteriosklerosis, hipertensi, penyakit jantung koroner, PJK, dan juga stroke. Selain itu juga ada diabetes dan juga kanker. Pada penyakit tidak menular, prevalensinya menurut WHO yaitu sekitar 80%, yang dimana kematian akibat penyakit tidak menular ini terjadi di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Seperti contohnya yaitu di Indonesia. Di Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan diketahui pada tahun 2030. Dan pada penyakit tidak menular ini dia sifatnya kronis dan bisa menyerang usia produktif, yang dimana bisa menyebabkan permasalahan, bukan hanya masalah kesehatan saja, tetapi juga mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional. Jikalau tidak dikendalikan secara cepat, dengan benar dan juga kontinu. Selanjutnya, pada penyakit tidak menular merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang. Sehingga didapatkan bahwa dari data Riskesda tahun 2013 mengikuti yang pertama, pada penyakit tidak menular ini yaitu dari asma, kemudian bisa juga berupa PPOK. Lalu adanya suatu kanker, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, gagal ginjal kronik, batu ginjal, reumatik, dan juga hipertiroid. Jadi ini ada beberapa penyakit yang dia bersifatnya yaitu tidak menular. Namun bisa juga karena dia sebagai penyakit genetik ataupun bisa diturunkan dari ayah ibu ataupun kakek nenek yang terlebih dahulu. Menurut WHO didapatkan data bahwa penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian tertinggi di dunia yaitu adalah penyakit kardiovaskuler, yang dimana tingginya angka mortalitas tersebut disebabkan oleh faktor yang pertama yaitu utamanya yaitu peningkatan tekanan darah. Bila tekanan darah lebih dari 140 sampai 90 mm/Hg, ini bisa menyebabkan yaitu meningkatkan resiko terkena stroke dan penyakit jantung koroner. Jadi, pada usia-usia yang sudah di atas 30 tahun itu rentan terjadinya peningkatan tekanan darah sehingga bisa lebih persentasenya banyak terjadi pada penyakit stroke ataupun jantung koroner. Baik, ini akan saya tampilkan yaitu berupa data dari Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control pada tahun 2011, yang dimana penyakit tidak menular meningkatkan 36 juta kematian di dunia. Pada grafik kita perhatikan bahwa yang pertama yang paling tinggi yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian poin yang kedua diikuti pada kanker. Poin ketiga yaitu diikuti 12% berupa saluran pernafasan kronis dan terakhir berupa 30% yaitu pada penyakit diabetes mellitus. Sehingga beberapa penyakit ini lebih rentan didapatkan pada untuk gender laki-laki dan perempuan terutama di negara Indonesia. Berikut ini yaitu data tentang Global Adult Tobacco Survey. Kenapa saya tampilkan data tentang konsumsi rokok atau konsumsi tembakau yang didapatkan di dunia ataupun di Indonesia? Hal ini karena merupakan suatu lembaga berfokus pada kesehatan dan layanan kemanusiaan berfokus pada penggunaan tembakau,
yang dimana diperkirakan sebanyak 5,4 juta orang di dunia itu meninggal akibat rokok. Dan kecenderungan prevalensi merokok ini selalu meningkat dari waktu ke waktu. Pada tabel pertama, itu pada second hand smoke prevalence, itu saya tampilkan untuk Indonesia, dia masih tergolong tinggi, yang dimana konsumsi rokok itu masih, ya dikatakan biasa setiap hari lah untuk mengkonsumsi rokok. Sedangkan pada untuk gender, sesuai dengan usia, kalau misal konsumsi rokok itu dilakukan pada laki-laki dan perempuan. Namun, konsumsi yang paling tinggi itu pada konsumsi yaitu pada gender laki-laki, yang dimana dia sekitar 600,12 ya di sana untuk pada konsumsi rokoknya ini. Jadi, rokok ini bisa menyebabkan beberapa penyakit yang contohnya seperti penyakit paru-paru dan yang lain-lain. Pada penyakit tidak menular, prevalensinya menurut WHO yaitu sekitar 80%, yang dimana kematian akibat penyakit tidak menular ini terjadi di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Seperti contohnya yaitu di Indonesia. Di Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan diketahui pada tahun 2030. Dan pada penyakit tidak menular ini dia sifatnya kronis dan bisa menyerang usia produktif, yang dimana bisa menyebabkan permasalahan bukan hanya masalah kesehatan saja, tetapi juga mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional. Jikalau tidak dikendalikan secara cepat dengan benar dan juga kontinu. Setelah kita membahas terkait pemicu utama suatu gender ataupun laki-laki dan perempuan bisa mengalami tekanan darah yaitu dari rokok, hal ini bisa mengarah kepada hipertensi, yang dimana hipertensi ini suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara abnormal dan terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan tekanan darah, yang disebabkan suatu atau beberapa faktor risiko yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dapat dipertahankan tekanan darah secara normal. Jadi hipertensi ini juga pada usia-usia muda juga bisa ditemukan karena pola dari kehidupan yang kurang baik ataupun konsumsi makanan juga dan juga seperti merokok dan aktivitas lainnya. Hipertensi berdasarkan penyebabnya itu terdiri dua, yaitu hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder. Jika pada hipertensi primer, ini yang tidak ketahui penyebabnya telah mendominasi sekitar 95% kasus-kasus hipertensi. Jadi, belum tahu nih penyebabnya kira-kira seperti apa, apakah itu secara genetik ataupun secara konsumsi aktivitas sehari-hari ataupun juga kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Lalu juga pada hipertensi sekunder. Hipertensi ini disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit ginjal, kemudian penyakit renovaskuler, endokrin, sindrom Cushing, dan hipertensi gestasional. Jadi lebih berhati-hati kembali, kita harus berfokus pada apakah hipertensi yang terjadi pada keluarga tersebut ataupun dalam komunitas tersebut pada laki-laki atau perempuan dia tergolong hipertensi primer ataupun hipertensi sekunder. Nah, ini akan saya tampilkan yaitu faktor risiko dari hipertensi. Terdapat 17 juta kematian akibat penyakit kardiovaskuler, yang dimana ini ada risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan juga ada risiko yang dapat dimodifikasi. Dari 17 data kematian tersebut, juga ada 3 juta diantaranya terjadi pada usia di bawah 60 tahun,
Dan juga sekitar 5, juta orang di dunia meninggal akibat rokok. Sehingga kalau misal kita ketahui resiko yang tidak dapat dimodifikasi, yang pertama yaitu umur. Kemudian kedua jenis kelamin, lalu riwayat keluarga ataupun genetik. Sedangkan ada resiko juga yang dapat dimodifikasi. Contohnya yang pertama dari obesitas yaitu kegemukan. Berat badan juga harus disesuaikan dengan tinggi badan. Lalu untuk rokok juga harus dikurangi ataupun tidak merokok. Kurang aktivitas fisik, olahraga, dan juga aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan pergerakan pada tubuh. Lalu diet tinggi lemak, konsumsi lemak untuk mengurangi. Kemudian konsumsi garam berlebih, yaitu mengurangi untuk konsumsi garam. Adanya juga dislipidemia, lalu konsumsi alkohol berlebih, dan yang terakhir yaitu psikososial dan stres. Itu memang beberapa hal yang bisa dimodifikasi ataupun dikurangi dan bisa dilakukan untuk dikurangi ataupun tidak dilakukan sama sekali. Etiologi hipertensi itu sendiri, yaitu yang pertama ada kecepatan denyut jantung, volume sekuncup, dan total peripheral resistance atau TPR, yang dimana jika peningkatan TPR ini semakin meningkat, ia akan mempengaruhi saraf atau hormon pada arteriol. Hal ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga tekanan yang terlalu berlebihan menyebabkan peningkatan dalam arteriol jantung. Lalu juga dia meningkatkan tekanan diastolik, sehingga ventrikel kiri mengalami hipertrofi, yang dimana dari peningkatan ini, sehingga kebutuhan ventrikel akan oksigen juga semakin meningkat. Namun oksigen yang dikonsumsi malah sedikit. Jadi kebutuhan tidak sesuai dengan cadangan yang didapat di dalam tubuh. Sehingga ventrikel memompa darah secara lebih keras, menyebabkan sat-sat output jantung relatif lebih tegang. Dari sini dia akan mengalami penurunan kontraktilitas dan volume sekuncup. Jadi beberapa hal ini adalah sebagai etiologinya sehingga bisa menjadi suatu dari hipertensi itu. Kemudian ini adalah berupa patofisiologi dari hipertensi. Yang dari atas itu kita ketahui dari berupa asupan natrium yang meningkat, kemudian perubahan genetik, ada stres, faktor genetik, dan obesitas. Beberapa hal ini juga bisa sebagai pemicu, yaitu bagaimana volume cairan ini bisa mengikat ataupun terjadinya kontraksi vena. Yang dari kontraksi ini menyebabkan yaitu berupa curah jantung meningkat dan juga tekanan perifer juga dapat meningkat, sehingga bisa terjadinya yaitu berupa hipertensi. Sedangkan pada faktor-faktor risiko hipertensi sendiri berupa yang pertama dari usia. Usia lebih tinggi setelah umur 55 tahun ketika seorang wanita mengalami menopause pada wanita. Dan juga usia kurang dari 35 tahun untuk saat ini di era milenial ini insiden penyakit arteri koroner juga semakin meningkat. Kemudian pada jenis kelamin, persentasenya pada antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu berbeda. Kalau misalnya di perkotaan itu kalau pria sekitar 14,6%. Sedangkan pada wanita berupa 13,7%. Kemudian pada riwayat keluarga, berupa penyakit keturunan yang dimana orang tua memiliki riwayat hipertensi, maka akan selanjutnya sepanjang hidupnya memiliki kemungkinan sekitar 25% terkena hipertensi di keturunan-keturunan berikutnya. Lalu ada berupa konsumsi garam dapur. Bila konsumsi garam dapur sekitar 5-15 gram per hari, itu dapat meningkatkan 15-20%. Hal ini dapat berpengaruh pada asupan garam, meningkatkan volume plasma, curah jantung, dan juga mempengaruhi dari tekanan darah gender tersebut laki-laki ataupun perempuan. Faktor-faktor resiko hipertensi berikutnya yaitu yang pertama aktivitas atau olahraga, yang dimana aktivitas ini akan cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung lebih tinggi sehingga pada otot-otot jantung akan terus bekerja lebih keras pada tiap kontraksi. Jadi aktivitas olahraga ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan jantung dan juga kemampuan dari diri sendiri.
Kemudian ada depresi dan stres. Depresi ini bisa memicu melalui aktivitas saraf simpatis. Peningkatan saraf dapat menaikkan tekanan darah secara intermiten dan tidak menentu, sehingga bisa juga terjadinya berkepanjangan dan juga mengakibatkan tekanan darah menetap tinggi. Lalu ada juga yang sebagai pemicu utama sih ya, yaitu berupa merokok, yang dimana kandungan nikotin pada rokok ini menyebabkan peningkatan tekanan darah. Hal ini sudah kita bahas sebelumnya, yang dimana bisa juga diedarkan hingga ke otak, kelenjar adena memberi signal untuk melepas epinefrin sehingga menyebabkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat. Lalu beralih pada komplikasi hipertensi. Terdapat 3 komplikasi utama yang dimiliki oleh hipertensi. Yang pertama yaitu berupa stroke. Yang mana stroke ini suatu perjalanan lah setelah orang tersebut terkena hipertensi. Lalu juga ada gagal ginjal, aktivitas yang kurang, kemudian juga konsumsi air minum yang kurang juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Lalu pada gagal jantung. Pada gagal jantung ini karena volume yang diberikan atau oksigen yang bisa didapatkan dikirimkan kepada jantung ini relatif berkurang, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya 3 dari komplikasi utama dari hipertensi. Selanjutnya pada tingkatan hipertensi. Klasifikasi ini menurut Joint National Committee ke-7, klasifikasinya itu ada 4. Yang pertama normal, prehipertensi, hipertensi tingkat 1, dan hipertensi tingkat 2. Jadi kalau misal pada normal itu sekitar normalnya 120 dan juga kurang dari 80. Lalu pada prehipertensinya 120 sampai 139 dan tekanan diastoliknya yaitu 80 sampai 90. Sedangkan pada hipertensi tingkat pertama yaitu 40 sampai 159 itu tekanan sistoliknya. Sedangkan pada tekanan diastolik yaitu 90 sampai 99. Berlanjut pada hipertensi tingkat 2 yaitu bila lebih dari 160 pada tekanan darah sistoliknya. Sedangkan pada tekanan diastoliknya dia berupa lebih dari 100 mm². Baik, di sini berupa pengendalian hipertensi. Yang pertama, harus berhenti merokok karena merokok adalah pemicu utama. Dan yang kedua, mengurangi kelebihan berat badan. Semakin aktivitas semakin berat atau aktivitas semakin olahraga dan juga melatih untuk pembentukan otot itu berat badan akan semakin menurun. Lalu menghindari alkohol, say no to alkohol. Kemudian ada modifikasi diet, yaitu kalau misal kita diet, kita jangan langsung ke diet yang benar-benar langsung menurunkan, tapi bisa dilakukan secara step by step atau bisa juga perlahan-lahan, seperti untuk mengurangi konsumsi nasi dan juga lebih banyak minum air dan yang lain. Lalu kita harus bisa memanajemen stres atau depresi. Stres dan depresi ini bisa dapat dari satunya pekerjaan ataupun pekerjaan rumah ataupun aktivitas di luar lainnya. Dan juga yang terakhir yaitu aktivitas olahraga. Lebih banyak aktivitas olahraga yang bisa digunakan untuk melatih diri agar lebih banyak gerak. Selanjutnya kita beralih kepada kesehatan kelompok pada wanita, yaitu yang terjadi pada kanker payudara. Di Indonesia sendiri untuk breast cancer itu tergolong juga relatif tinggi karena berupa tanda-tandanya tidak dirasakan oleh wanita, tiba-tiba ada benjolan. Untuk selanjutnya kita akan bahas kanker payudara atau breast cancer ini secara detail dan lebih mendalam. Kanker payudara yaitu disebut dengan juga karsinoma mammae merupakan suatu gangguan dalam pertumbuhan sel normal yang dimana sel abnormal timbul dari sel-sel normal. Jadi ini berkembang biak dan bisa menginfiltrasi jaringan limfa dan pembuluh darah. Sehingga pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh itu berubah menjadi ganas. Bisa yang pertamanya bisa berupa nodul. Nodulnya ini tidak kita rasakan karena relatif lebih kecil. Karena dia juga timbulnya juga lebih di dalam. Gangguan pada sel normal mammae ini yang tumbuh menjadi sel abnormal dapat berubah menjadi ganas. Jadi lebih berhati-hati
Dan juga hal ini lebih tidak dirasakan oleh pada wanita umumnya. Untuk etiologi breast cancer atau kanker payudara, yang utama yaitu pada lingkungan, yang dimana lingkungan ini berupa polusi. Apakah polusi itu rumah atau tempat tinggal berdekatan dengan limbah pabrik ataupun juga polusi udara yang sering terjadi. Lalu yang kedua, dia berupa genetik, yang dimana genetik ini bisa berupa dari keturunan. Kalau misal keturunan itu bisa terturunan dari ibu ataupun nenek sebelumnya ataupun nenek moyang sebelumnya. Bahwa apakah dari keturunan tersebut secara genetik ada yang sudah mengalami breast cancer atau kanker payudara. Karena kanker ini membutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk tumbuh dari satu sel menjadi massa. Hormon steroid ini dihasilkan oleh ovarium, juga berperan dalam pembentukan kanker payudara, yang dimana dia berupa estradiol dan progesteron mengalami perubahan dalam lingkungan saluran. Sehingga dua faktor ini, sekarang faktor penyebab ini sering ditemukan terutama di negara Indonesia. Terdapat beberapa faktor risiko kanker payudara. Yang pertama dari riwayat keluarga tentang kanker payudara. Usia sekitar 30-50 tahun. Kemudian lokasi geografisnya, apakah dia lebih keras Eropa ataupun Amerika Utara. Dan gimana dari bentuk tubuh, obesitas setiap penambahan 10 kilo ini sebagai pemicu yaitu terjadinya kanker payudara. Kemudian sosial ekonomi, biasanya terjadi pada menengah ke atas dan juga status perkawinan. Bila wanita tersebut tidak menikah, itu akan cenderung persentasenya lebih meningkat terkena kanker payudara. Lalu ada paparan radiasi bermanifestasi setelah usia 30 tahun dengan periode laten minimum 10-15 tahun. Kemudian pada kanker primer kedua, kanker ovarium primer ini memiliki resiko kanker payudara sekitar 3-4 kali lebih besar. Dan juga ada menarche dini. Bila kalau saat ini menjadi menstruasi terlalu dini. Saat ini era milenial mungkin usia kelas 4 SD ataupun 5 SD sudah mengalami menstruasi awal. Dan juga nulipara. Nulipara ini yaitu wanita melahirkan namun bayinya itu tidak dapat hidup. Sehingga tidak bisa memberikan ASI kepada anak tersebut. Dan usia maternal lanjut saat kelahiran anak pertama. Lalu ada menopause. Menopause ini dipengaruhi juga dari menarche dini. Bila menarche dini juga akan mengaruhi dari menopause juga akan relatif lebih dini. Bila ada penyakit payudara jinak, ada obesitas risiko terendah di antara wanita pasien menopause. Lalu ada kontrasepsi oral lebih dari 7 tahun. Jadi lebih baik kontrasepsinya ini bisa berganti-ganti sesuai dengan jarak yang sudah dikonsultasikan oleh tenaga kesehatan, bidan maupun dokter. Dan juga ada terapi pergantian hormon. Hormon ini juga berpengaruh bagaimana dia sebagai faktor risiko yang payudara. Dan terakhir berupa konsumsi alkohol. Itulah penyebabnya kenapa pada wanita tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi alkohol. Lalu pada manifestasi klinis, yang pertama yaitu nyeri. Nyeri yang dirasakan pada payudara. Lalu jika diraba ada benjolan pada payudara. Sehingga ada munculnya satu erosi atau eksema pada puting susu. Berupa satu cairan ataupun lendir dan semacamnya. Kemudian ada pembesaran kelenjar yang di daerah sekitar payudara. Dan jika ada munculnya yaitu papila payudara mengelupas. Jadi ada pengelupasan pada papila. Dan terakhir yaitu keluaran cairan abnormal. Cairan-cairan berupa contohnya nanah atau keputihan ataupun cairan-cairan yang tidak seharusnya keluar pada puting payudara. Berikut ini saya tampilkan untuk klasifikasinya dan juga secara harapan hidup. Kalau semisal pada tumor primer, kalau kita ketahui di sini bahwa ciri-cirinya sudah terlihat ya, bahwa ada benjolan. Kemudian kalau T0 tidak ada bukti tumor primer. Kalau TIS atau karsinoma in situ. Kemudian T1 tumor itu kurang dari 2 cm.
Kemudian T2, tumor lebih dari 2 cm tetapi kurang dari 5 cm, jadi sekitar 2-5 cm saja. Kemudian kalau T3, tumor sekitar lebih dari 5 cm. Dan T4, terusan ke dinding dada dan juga bisa terjadinya suatu inflamasi. Klasifikasi pada nodul sendiri bila N0 tidak ada tumor dalam kelenjar getah benih regional. N1 metastasis kelenjar ipsiteral yang dapat berpindah-pindah. N2 metastase kelenjar ipsiteral yang menetap. N3 metastase kelenjar mamalia interna ipsilateral. Kemudian pada metastasisnya, kalau M0 tidak ada metastasis jauh. Sedangkan pada M1 metastasis jauh termasuk penyebar ke kelenjar supraklavikular ipsilateral. Jadi ini adalah beberapa klasifikasinya, bisa nanti ditentukan bahwa pada saat nanti ke komunitas ataupun ke agregat kelompok wanita bisa dilihat bahwa dia tergolong untuk yang klasifikasi yang mana. Selanjutnya pada pengelompokan stadium. Pengelompokan stadium ini mulai dari stadium 0, 1, 2A, 2B, 3A, 3B, dan stadium 4. Jadi ini ada beberapa stadium nanti bisa dipelajari ataupun dicermati dan juga dipahami. Stadium ini saya dapatkan dari American Joint Committee on Cancer pada tahun 1997 yang dimana dia kemudian muncul kembali pada National Center Institute Surveillance, Epidemiology and Research pada tahun 2001. Jadi untuk stadium ini bisa sebagai pengetahuan dan juga sebagai pandangan terkait bahwa kanker atau breast cancer yang terjadi pada kelompok agregat wanita tersebut tergolong pengelompokan stadium yang keberapa. Lalu pada tipe kanker payudara, terdapat 6 tipe kanker payudara yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu karsinoma duktal menginfiltrasi. Yang di sini dia terasa jelas dan juga terasa jelas sangat keras dan saat dipalpasi. Kemudian biasanya kanker ini bermetastase ke nodul atau nodus aksila. Kemudian yang kedua, karsinoma lobular menginfiltrasi, yang dimana tipe kanker ini terjadi penebalan di salah satu area ataupun kedua area payudara. Kemudian ada karsinoma medular. Ini dia tipe ini dapat menjadi besar tetapi meluas dengan lambat. Lalu selanjutnya ada kanker mucinus, yang dimana dia penghasil lendir. Dia relatif lebih tumbuh dengan lambat, mempunyai prognosis yang lebih baik. Lalu ada juga kanker duktal tubular, bermetastasis ke aksilaris secara histologi tidak lazim, maka prognosisnya sangat baik. Kemudian pada yang terakhir yaitu karsinoma inflamatori, yang dimana tumor setempat ini terasa nyeri tekan dan sangat nyeri bila payudara tersebut ditekan ataupun mengalami pembesaran dan juga mengalami mengeras. Kulitnya dia lebih relatif merah dan juga ada kehitaman. Juga terjadi edema ekstraksi puting susu dan juga penyakit menyebar dengan cepat di bagian tubuh lainnya. Jadi ada tipe-tipe ini bisa dipahami dan juga bisa lebih dipelajari. Selanjutnya pada pemeriksaan penunjang. Terdapat 2 pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pada breast cancer. Yang pertama non-invasif, yang kedua yaitu invasif. Bila non-invasif yaitu berupa mamografi, USG, dan MRI. Sedangkan kalau invasifnya dia berupa biopsi bedah, biopsi eksisional, strukat core biopsi, biopsi stereotaktik, dan juga aspirasi jarum halus. Jadi ini adalah beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pada breast cancer. Lalu pada komplikasinya, breast cancer ini juga dapat bermetastase ke beberapa dari organ. Salah satunya yaitu dari hati, kemudian bisa ke saluran limfe atau limfogen ke paru-paru dan juga terakhir pada tulang. Jadi ini lebih bisa cepat bila penanganannya tidak cepat untuk dilakukan. Sedangkan pada penata laksanaannya berupa yang pertama terapi medis dan juga ada terapi non medis.
Bila terapi medis bisa berupa mastektomi, yaitu operasi pengangkatan payudara. Ada 3 jenis pada mastektomi ini, yaitu yang pertama modified radical mastektomi, mengangkat seluruh payudara. Kemudian kalau ada yang kedua total simple mastektomi, pengangkatan seluruh payudara saja tetapi bukan kelenjar ketiak. Yang ketiga yaitu radical mastektomi, yaitu operasi pengangkatan sebagian dari payudara. Biasanya disebut lupektomi, yaitu pengangkatan hanya pada bagian mengandung sel kanker, bukan seluruh payudara. Sedangkan pada terapi non medisnya, yang pertama berupa lintas metabolisme, yang dimana aktivitas osteoklas dan resorpsi tulang yang sering digunakan untuk melawan osteoporosis yang diinduksi oleh ovarian suppression. Kemudian ada radiasi, kemoterapi, terapi anti-estrogen, dan terakhir yaitu terapi antibody. Jadi ini ada beberapa penata laksanaan yang bisa dilakukan pada agregat wanita dengan breast cancer. Nah, berikut ini saya tampilkan yaitu secara pengobatannya. Pengobatan kanker payudara yang sudah disepakati oleh ahli kanker menurut Mediastor pada tahun 2011 yaitu yang pertama, untuk stadium pertama, melakukan operasi dan kemoterapi. Kalau stadium kedua, operasi dilanjutkan dengan kemoterapi dan secara hormonal. Stadium ketiga, operasi dilanjutkan dengan kemoterapi ditambah dengan radiasi dan hormonal. Stadium keempat, lakukan kemoterapi dilanjutkan dengan radiasi dan hormonal. Selanjutnya, pada yang terakhir yaitu setelah diobati harapan hidup pasien, paling lama adalah sekitar 4 tahun. Namun jika dilihat juga prosesnya, apakah dari semangat hidup sang pasien tersebut bisa diperbaiki dari pola hidup dan juga konsumsi makanan yang bisa digunakan. Pencegahan pada breast cancer ini, yang pertama bisa melakukan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Ada beberapa langkah yang bisa nanti ditunjukkan di sana bagaimana pemeriksaan pada sadari yang bisa memberikan edukasi kepada kelompok agregat wanita, kesehatan wanita. Kemudian yang kedua memberikan ASI pada bayi bagi ibu menyusui. Dan bila bayi dilahirkan tapi meninggal, namun ASI-nya bisa tetap digunakan, dikeluarkan ataupun bisa didonaturkan kepada bayi-bayi yang membutuhkan ASI. Lalu jika dia menemukan benjolan kumpul, segera untuk berkonsultasi ke tim medis ataupun ke dokter. Lalu pada tipe kanker payudara, terdapat 6 tipe kanker payudara yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu karsinoma duktal menginfiltrasi. Yang di sini dia terasa jelas dan juga terasa jelas sangat keras dan saat dipalpasi. Kemudian biasanya kanker ini bermetastasi ke nodul atau nodus aksila. Kemudian yang kedua, karsinoma lobular menginfiltrasi, yang dimana tipe kanker ini terjadi penebalan di salah satu area ataupun kedua area payudara. Kemudian ada karsinoma medular. Ini dia tipe ini dapat menjadi besar tetapi meluas dengan lambat. Lalu selanjutnya ada kanker mucinus, yang dimana dia menghasilkan lendir. Dia relatif lebih tumbuh dengan lambat, mempunyai prognosis yang lebih baik. Lalu ada juga kanker duktal tubular, bermetastasis ke aksilaris secara histologi tidak lazim, maka prognosis. Lalu pada beberapa konsumsi makanan, yaitu kurangi dan 8 makanan penyebab kanker payudara, bisa saya tambahkan, yaitu berupa makanan olahan, makanan mengandung pestisida, makanan dibakar atau dipanggang, makanan ringan, makanan dengan gula berlebih, makanan dengan minyak berlebih, contohnya gorengan, dan makanan atau minuman beralkohol. Nah, ini adalah beberapa makanan yang bisa dikurangi untuk konsumsi makanannya dalam mengurangi terjadinya faktor-faktor biasa penyitus yaitu breast cancer. Baik, terima kasih. Demikianlah pemaparan tentang asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan pria dan wanita. Bila pada pria, saya ambil contohnya yaitu berupa hipertensi, dan sedangkan pada wanita, saya ambil contohnya berupa breast cancer yang sering ditemukan di negara Indonesia. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita ambil secara ilmunya dan bisa kita terapkan ke komunitas-komunitas dengan agregat kesehatan pria dan wanita. Terima kasih telah
menonton dan juga memperhatikan materi yang sudah saya sampaikan. Demikian saya tutup dan bisa jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.